Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD LCD Magelang yang selalu dinantikan oleh Tuhan dan selalu dicintai oleh Tuhan tanpa ada batasnya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali menikmati cinta kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan buka bersama-sama Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga besar GPD LCD Magelang. Sebelum kita menyimak lebih lanjut akan kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita, yaitu revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu Renungan 79, Ingatlah Penciptamu. Seruan ini atau perintah ini ditujukan untuk kita semua. Meskipun dalam kitab Pengkhotbah disebutkan bagi, nasihat bagi kaum muda atau anak muda. Seruan ini ditujukan bagi kaum muda ya. Bapak Ibu dapat melihat dari ayat-ayat sebelumnya di pasal 11 bahwa seruan atau nasihat ini ditujukan bagi kaum muda. Untuk apa? Nasihat ini ditujukan kepada kaum muda untuk merenungkan Tuhan dan mengingat tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Itu tujuannya, sehingga orang muda diingatkan supaya mengingat pencipta mereka sebelum hari-hari malang itu terjadi. Dan sebelum kita berkata bahwa apa yang kita sudah lewati ya, tahun-tahun kita yang kita katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya, tidak ada kesenangan selama perjalanan kehidupan kita. Sebelum ada penyesalan, sebelum ada sesuatu yang kita sesali di sepanjang kehidupan kita, mari ingat penciptamu, firman Tuhan katakan. Nah, mengingat pencipta kita pada masa muda kita ya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Lalu dengan cara apa Bapak Ibu Saudara untuk mengingat pencipta kita? Banyak hal dikatakan bahwa bagi anak muda pada masa mudanya harus benar-benar hidup berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, berkomitmen untuk melayani Tuhan, berkomitmen untuk melayani Tuhan. Sehingga masa muda kita adalah masa muda yang dihiasi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penting, hal-hal yang melakukan suatu karya yang dapat memberkati banyak orang. Ada lukisan nama saudara-saudari dengan keindahan yang engkau lakukan. Ada sesuatu yang terselip dan tersimpan di hati sesama kita. Mengenang atau mengingat nama kita. Oh ya, pribadi ini ada sesuatu kenangan yang orang lain ingat tentang pribadi kita. Oleh karena itu, mari sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, terutama bagi adik-adik, pemuda, remaja, kita semua yang masih muda ya, mari dikatakan ingatlah penciptamu di masa mudamu. Pada masa muda kita harus benar-benar hidup berkomitmen penuh untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Di sini masa muda Bapak Ibu Saudara tidak hanya orang-orang muda yang berusia di atas 20 tahun sampai 30 tahun atau bahkan lebih ya. Terlalu kita yang umur 40 tahun ke atas bukan lagi orang muda. Tidak demikian, karena pengkhotbah sendiri juga penulis pengkhotbah sendiri juga tidak mengukur batasan umur. Oleh karena itu firman Tuhan ini selama kita hidup, maka kita harus mengingat pencipta kita. Namun tidak demikian, banyak anak-anak muda yang menganggap bahwa masa muda mereka adalah masa di mana digunakan untuk bersenang-senang. Dan menganggap masa muda mereka sebagai masa yang menguntungkan untuk mencari kesenangan-kesenangan di dalam dunia ini. Masa muda untuk mengejar impian-impian dan karir selama mereka masih muda, dan mengejar karir setinggi-tingginya sampai mereka mendapatkannya. Kalau belum mencapai karir setinggi-tingginya, maka anak muda kadang mencoba hal yang lain, melakukan hal yang lain dan menghabiskan masa mudanya.
Dan juga banyak anak muda yang menggunakan masa mudanya untuk mengejar hal-hal yang menyenangkan secara duniawi. Yaitu masa muda untuk dan juga masa muda mereka digunakan untuk hidup mengikuti kata hati mereka sendiri. Apa yang mereka pikir itu baik untuk dilakukan, mereka akan lakukan sekuat tenaga. Mengasihi tidak lagi hidup untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup takut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bertemu dengan seorang muda, saya tidak katakan beliau sudah tua karena beliau masih muda, masih bekerja, masih gagah meskipun sudah berumah tangga, tapi masih muda. Dia katakan sharing tentang kehidupan sekarang ini, zaman sekarang. Beliau bekerja di salah satu perusahaan ternama ya, dan juga cukup punya pendapatan besar. Dia katakan ternyata banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, bahkan anak-anak muda yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Sehingga beliau ini berpindah-pindah ke perusahaan lain lagi, beberapa tahun pindah karena tidak nyaman. Ternyata punya komunitas yang tidak takut akan Tuhan. Banyak anak muda pada zaman sekarang mengejar impiannya setinggi-tingginya, keberhasilan semampunya dia, sekuat tenaganya, mengumpulkan banyak uang, harta. Tapi menomorduakan Tuhan, itu yang sedang terjadi. Oleh karena itu tidak kebetulan kalau firman Tuhan hari ini datang kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengingatkan kita kembali, ingatlah kepada penciptamu. Jangan menomorduakan Tuhan kita. Kadang orang yang sudah diberkati Bapak Ibu Saudara, mungkin penghasilannya sebulan cukup tinggi. Kadang-kadang mencari Tuhan itu nomor kesekian. Masih bersyukur kalau Tuhan itu nomor 2. Tapi kalau itu hanya tambahan dalam hidup, maka firman Tuhan mengatakan semua itu kesia-siaan. Untuk apa? Harta dunia itu bisa lenyap seketika waktu. Ya, 1 jam ke depan kita tidak pernah tahu. Semua itu sia-sia. Tetapi mari kita melihat, ketika kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini, berkomitmen di dalam kehidupan kita selagi kita kuat. Masa muda itu menggambarkan ketika kehidupan kita masih kuat, mari kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dalam bidang apapun yang kita dapat lakukan. Mungkin tidak dapat melayani seperti orang lain, tapi setiap orang dapat melayani Tuhan melalui doa. Mendoakan orang yang melupakan Tuhan, mendoakan orang yang belum percaya kepada Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa doakan dan semua orang bisa lakukan hal itu. Meskipun doanya tidak panjang, tapi kalau merupakan kebiasaan, maka itu akan menjadi lebih daripada apa yang kita alami sebelumnya. Ya, puji Tuhan. Pengkhotbah mengecam hal ini, hal-hal yang dikejar oleh anak muda yang di luar Tuhan, ya, yang menyia-nyiakan masa mudanya, mengejar karir setinggi-tingginya tapi melupakan Tuhan. Sudah diberkati luar biasa, tapi Tuhan nomor kesekian. Ibadah hanya karena rutinitas, melayani hanya karena rutinitas, supaya dapat disanjung, dihargai dalam komunitas Kristen, tapi bukan lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang dapat memeriksa dan menilai diri kita adalah kita sendiri. Pengkhotbah mengecam hal demikian. Oleh karena itu segala yang dilakukan pada masa muda kita, firman Tuhan katakan ya dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, dihakimi oleh Tuhan. Pada saatnya kita diadili nanti, semua yang kita lakukan pada masa muda akan diadili. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah juga tidak melarang setiap anak muda untuk menikmati kesenangan-kesenangan, impian-impian, keberhasilan. Tidak dilarang, namun yang terpenting adalah ingat akan penciptamu, ingat akan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan atau mengesampingkan Tuhan. Tuhan adalah yang terutama di dalam kehidupan setiap kita, selagi kita masih kuat dan masih dapat mencari Tuhan. Masa muda adalah menggambarkan di mana kita masih kuat, masih dapat menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan karya-karya yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang perlu kita ingat bahwa Tuhan memuliakan Tuhan tidak hanya saat ketika kita masih umur muda dalam batasan usia, tapi ketika kita masih kuat, selama kita masih hidup usia berapapun,
Sebelum terlambat, mari Bapak Ibu Saudara, setiap waktu ingat penciptamu, ingat Allah kita, sembah Dia, agungkan Dia, lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita mempermuliakan Tuhan karena kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Manfaat mengingat pencipta kita yaitu Tuhan pada masa muda, pada masa ketika kita masih kuat, ya. Yang pertama, saat datang pencobaan atau hari malang yang dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, maka akan ada kekuatan dalam diri kita. Berbeda ketika kita belum mengingat pencipta kita, tidak mengingat Tuhan, tidak mengenal Tuhan atau mengesampingkan Tuhan. Ketika malapetaka datang atau kemalangan itu datang, maka kita akan terjatuh. Maka kita akan merasakan dampaknya. Berbeda dengan anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Ketika hari malang itu tiba, mereka akan tetap kuat dan tidak akan kehilangan pengharapan. Yang kedua, saat masa tua akan banyak kenangan indah pada masa muda kita dan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka masa tua kita pun akan menjadi orang yang tetap dipandang, dihormati oleh banyak orang. Bahkan banyak orang yang mau mengasihi kita pada masa tua tidak akan dibuang, tidak akan disia-siakan. Karena pada masa muda sudah hidup mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, manfaat mengingat penciptamu, pencipta kita yaitu Tuhan. Saat maut tiba, kita pun dalam keadaan siap. Ini Bapak Ibu ya, kemalangan itu akan tiba pada waktunya seperti pencuri, kita tidak pernah tahu. Maka suatu waktu kemalangan itu akan menghampiri kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita siap, kita selalu mengingat pencipta kita, maka kita akan didapati setia oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 0088. Puji Tuhan, mari kita tutup renungan kita pada hari ini di dalam doa. Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami hormati dan agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kembali Tuhan, untuk kami mengingat Engkau Tuhan di setiap nafas hidup kami, mengingat pencipta kami dan melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat dan yang penting bagi hidup kami, bagi orang lain, terlebih untuk kemuliaan-Mu selama kami kuat dan hidup di dunia ini. Tuhan, tolonglah keluarga GPD LCD Magelang taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tidak suka memfitnah, tidak suka bertengkar, namun selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Terpujilah nama-Mu Allah kami, kekallah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.